Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oh surga, ini, seru penonton. Jika melihat kepala Black Python Stronghold yang terluka parah dan berbaring di tanah dengan mengejutkan, maka setelah kerumunan melihat siapa sosok yang menginjak kepala Black Python Stronghold, mereka menjadi benar-benar terpana. Karena orang itu justru orang yang telah dipermalukan oleh kepala Black Python Stronghold sepanjang waktu, bahkan tanpa membantah sepatah kata pun. Itu benar, dia adalah kepala Akademi Hutan Cianwood Selatan, Shikong Zaixing. Hal yang paling pentingnya adalah, aura Shikong Zaixing saat ini sangat mencengangkan. Auranya itu sangat kuat, hingga membuat orang tidak berani bahkan menatap lurus ke arahnya. Terutama bagi orang-orang yang telah bergandengan tangan dengan Black Python Stronghold, yang memang datang mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Mereka semua memiliki mulut terbuka lebar karena kaget, dan wajah mereka terlihat panik serta ketakutan. Shikong Zaixing tidak hanya menggunakan kakinya untuk menginjak kepala Black Python Stronghold, bahkan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura itu belum berbentuk, namun bisa terlihat. Namun yang paling penting adalah, udara telah mempengaruhi ruang, dunia, dan bahkan beberapa ratus juta orang di wilayah sekitarnya. Meskipun aura ini adalah sesuatu yang beberapa orang kenal, tapi aura itu masih terasa aneh bagi kebanyakan dari mereka. Namun, orang-orang tahu bahwa udara ini memiliki nama khusus, yaitu Half Martial Emperor Power. Setengah Kaisar Martial, Shikong Zaixing benar-benar menerobos ke ranah Half Martial Emperor, dan juga berada di peringkat Half Martial Emperor. Spektakuler. Ini sangat spektakuler. Half Martial Emperor. Hanya dengan penanamannya sendiri, itu sudah cukup bagi hutan Cianwood Selatan untuk menjadi salah satu eksistensi teratas di antara kekuatan kelas 2. Tampaknya hutan Cianwood Selatan akan segera muncul dan berkuasa, seru kerumunan. Pada saat ini, kerumunan meledak dengan sangat riuh. Itu karena, bahkan di tanah suci martialism, ranah Half Martial Emperor bukanlah ranah yang bisa dicapai dengan santai. Setelah semua, itu adalah ranah yang berkaitan dengan kekuatan bela diri di ranah Kaisar. Dengan demikian, itu adalah dunia yang sangat-sangat sulit untuk ditembus. Dalam Cianwood Domain, selain Gunung Cianwood dan beberapa kekuatan kuno dengan sejarah yang sangat panjang, kekuatan lain yang memiliki setengah ahli tingkat Kaisar bela diri, mereka semua sudah sangat luar biasa. Sebagai contoh, Gunung Cianwood memiliki beberapa ratus cabang tingkat 2, dan beberapa ribu cabang tingkat ketiga. Namun, tidak lebih dari 10 di antara mereka yang memiliki Half Martial Emperor. Dari sini orang bisa melihat bahwa, seberapa kuat setengah martial kaisar itu. Kepala Akademi, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kamu semua. Kita semua adalah kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood, apakah kamu semua memandang rendah hutan Cianwood Selatan aku? Tanya Shikong Zaixing. Tiba-tiba saja Shikong Zaixing mengangkat kepalanya, dan mengarahkan pandangannya pada sekelompok kepala akademi lain yang datang bersama, dengan kepala Black Python Stronghold untuk mempermalukannya. Kepala Akademi Shikong, itu hanya kesalahpahaman saja. Bagaimana mungkin kami berani memandang rendah hutan Cianwood Selatan kamu? Itu benar kepala Akademi Shikong, tolong jangan salah paham dengan kami. Meskipun kita semua adalah kekuatan tambahan di bawah Gunung Cianwood, tapi Gunung Cianwood Selatan kamu adalah kekuatan tambahan yang asli, yang berada di bawah naungan langsung Gunung Cianwood. Bagaimana mungkin kami berani memandang rendah kamu? Bagaimana mungkin kita memiliki kualifikasi untuk melakukan itu? Balas beberapa kepala akademi. Menghadapi Half Kaisar bela diri, jangankan kepala akademi dari kekuatan itu, bahkan orang-orang dari Sekte Hikmat Agung dan Black Python Stronghold sangat ketakutan. Tidak peduli dengan siapa yang berdiri di belakang mereka, seorang ahli setengah kaisar bela diri saja memiliki kekuatan untuk meratakan mereka. Karena mereka sekarang mengetahui kekuatannya, maka mereka tidak berani menyangkal Shikong Zaixing.
Salah paham, ketika Black Python Stronghold mengucapkan kata-kata penghinaan kepada hutan Cianwood Selatan mengapa kamu semua tertawa seperti itu? Apakah kamu semua menganggap aku bodoh? Tiba-tiba saja, si Kong Zixing berteriak marah sambil menatap mereka dengan matanya. Pada saat yang sama, sebuah penindasan yang tak terbatas telah meledak darinya, dan mengepung tubuh orang-orang yang mentertawakannya dengan bahagia sebelumnya. Penindasan yang kuat itu dapat menyebabkan wilayah ruang itu bergetar hebat. Kepala Akademisi Kong, harap bersikap lunak, tolonglah bersikap lunak, ucap seorang kepala akademi. Menghadapi kekuatan penindas yang terbentuk dengan setengah kaisar martial power, beberapa orang yang pengecut begitu ketakutan, hingga mereka segera berlutut di tanah dan memohon. Mereka sangat takut bahwa si Kong Zixing akan memiliki niat membunuh, dan langsung memusnahkan mereka semua. Begitu orang-orang pengecut itu berlutut di tanah, mereka segera memulai reaksi berantai. Beberapa ribu eselon atas dari hampir 100 kekuatan, semuanya juga ikut berlutut di tanah. Hehehe, melihat sekelompok orang yang mengejeknya berlutut di depannya sambil memohon pengampunan, si Kong Zixing hanya tertawa ringan. Dia kemudian melihat kepala Black Python Stronghold di bawah kakinya, dan dia pun berkata, "Apakah kamu melihat itu? Ini adalah bala bantuan yang telah kamu bawa, hanya sekelompok pengecut," ucap Kong Zixing. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, si Kong Zixing tiba-tiba mengangkat kakinya. Dan, bang! Dan dengan segera jeritan pun terdengar. Kepala Black Python Stronghold ditendang dari kapal perangnya. Gubrak, kepala Black Python Stronghold pun jatuh ke tanah. Lukanya ini sama sekali tidak ringan. Namun, tidak seorang pun berani melangkah maju untuk membantunya. Itu karena, semua tetua manajemen dari Black Python Stronghold berlutut di tanah. Mereka tidak berani mundur, apalagi maju. Jadi pada saat ini, kepala Black Python Stronghold benar-benar dipermalukan sampai sehina itu. Tidak hanya dia tidak berhasil mempermalukan orang yang dia inginkan, tapi malah dia yang dihina sepenuhnya. Meskipun si Kong Zixing tidak secara berlebihan menghina kepala Black Python Stronghold, tetapi dipukuli di depan umum seperti ini, itu jauh lebih merupakan penghinaan langsung daripada sekadar kata-kata. Gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari lautan kabut yang tak terbatas. Pada saat yang sama, lautan kabut yang tak terbatas mulai bergulir. Pada akhirnya, sebuah benda kolosal mulai turun dari atas, dan muncul di depan garis pandang semua orang. Benda tersebut adalah kapal perang. Meskipun kapal itu tampak kuno, tapi kapal itu juga sangat besar. Hal yang paling pentingnya adalah, bahwa di atas kapal perang yang sangat besar ini, itu berkibar-kibar sebuah bendera. Di atas bendera itu, di sana terdapat dua kata besar. Dan itu adalah Biara Orion. Biara Orion, orang-orang dari Biara Orion telah tiba, seru seseorang. Setelah melihat kapal perang Orion Monastery, detak jantung semua orang mulai meningkat. Semua jenis ekspresi rumit segera muncul di wajah mereka. Pada saat ini, orang-orang dari Black Python Stronghold dan sekutu mereka yang berlutut di tanah, mereka semua dengan seragam akhirnya berdiri kembali. Selain itu, mereka menampilkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Itu karena, mereka tahu betul bahwa dukungan mereka telah tiba. Jika bagi yang lain, berita tentang Black Python Stronghold yang dikelola untuk mengaitkan diri mereka dengan Biara Orion, yang merupakan kekuatan kelas 1 masih menjadi rumor, maka eselon atas dari Black Python Stronghold tahu bahwa itu pada kenyataannya memang sebuah realitas. Black Python Stronghold benar-benar berhasil mendapatkan persetujuan dari Biara Orion. Biara Orion telah bersiap untuk mengambil Black Python Stronghold di bawah sayap mereka, dan kemudian mengolahnya. Jika dibandingkan dengan orang-orang dari Black Python Stronghold, orang-orang dari hutan Cianwood Selatan dan Paviliun Awan Guntur sangat mengerutkan kening mereka. Seketika, hati mereka pun mulai gelisah. Biara Orion bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Black Python Stronghold. Sebagai kekuatan kelas 1, mereka tidak hanya memiliki ahli setengah kaisar bela diri untuk memimpin mereka, dan bahkan mereka memiliki lebih dari satu ahli di ranah setengah kaisar bela diri.
Akhirnya, kapal perang biara Orion pun mendarat. Pada saat ini, semua orang di bawah ini dapat melihatnya, bahwa tidak hanya kapal perang Orion Monastery yang sangat besar, tapi ada juga banyak orang di atas kapal perang itu. Tanpa menyebutkan para tetua yang tak terhitung jumlahnya yang mengawal kapal perang tersebut, hanya jumlah orang yang mengenakan seragam murid saja, itu berjumlah lebih dari 3.000 orang. Dengan kata lain, jumlah murid dari biara Orion yang datang untuk berlatih di kolam abadi era kuno kali ini, mereka berjumlah lebih dari 3.000. Dibandingkan dengan 20 lebih orang dari hutan Cianwood Selatan, 30 lebih orang dari Cloud Thunder Pavilion, 40 lebih orang dari Black Piton Stronghold, dan 20 lebih orang dari Sekte Hikmat Agung, perbedaannya itu benar-benar sangat besar. Namun yang paling penting adalah, 3.000 murid dari biara Orion itu semuanya bisa dikatakan sebagai elit. Tidak hanya mereka berusia muda yang berusia di bawah 30 tahun, bahkan kultivasi mereka juga luar biasa. Itu karena, semua dari mereka adalah martial lord puncak. Bahkan hampir 100 murid di ranah Raja Bela Diri di antara para murid. Selanjutnya, 2 di antara mereka bahkan berada di peringkat 2 Martial Kings. Ini adalah contoh kesenjangan antara kekuatan tingkat pertama dan kekuatan tingkat kedua. Meskipun mereka semua hanyalah kekuatan tambahan, tapi kekuatan kelas 1 adalah kekuatan utama di belik sumber murid kelada Gunung Cianwood setiap tahunnya. Tentu saja, justru karena mereka memiliki latar belakang yang sangat dalam dan kekuatan yang kuat, dan itu menyebabkan memiliki bakat yang lebih luar biasa untuk bersedia menjadi murid mereka. Inilah yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak murid ke Gunung Cianwood setiap tahun. Namun saat ini, yang paling diperhatikan orang bukanlah murid-murid ini. Tapi sebaliknya, itu pada 2 pria tua dengan rambut panjang dan wajah tegas yang berdiri di atas kapal perang. Seperti si Kong Zaixing, kedua orang tua ini sama-sama memiliki kultivasi setengah kaisar bela diri. Namun, tak satu pun dari mereka adalah kepala Akademi Biara Orion. Justru sebaliknya, mereka adalah tetua manajemen dari Akademi Biara Orion. Terlebih lagi, secara komparatif reputasi kedua lelaki tua ini di wilayah ini, mereka sangat melampaui reputasi si Kong Zaixing. 2 tetua manajemen dari Biara Orion ini memiliki ekspresi tegas. Bahkan tanpa menunjukkan kemarahan, kekuatan mereka sudah bisa dirasakan. Pada saat ini, kerumunan yang tak terbatas semuanya menjadi sunyi, dan bahkan tanpa mengeluarkan sedikit suara apapun. Itu begitu sunyi, sehingga itu terasa aneh. Bahkan binatang buas yang dilahirkan dengan suara nyaring, mereka saja menenangkan napas mereka, dan tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun mereka semua adalah ahli setengah kaisar bela diri, namun pencegahan 2 tetua manajemen ini lebih besar dari si Kong Zaixing. Ini tidak terkait dengan kekuatan mereka, tapi itu hanya karena mereka datang dari biara Orion. Kepala Black Piton Stronghold memberi hormat kepada Lord Elders dari Orion Monastery, ucap kepala Black Piton. Melihat turunnya kapal perang biara Orion, kepala Black Piton Stronghold muncul seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berjalan ke kapal perang biara Orion, dan dengan sopan menyambut mereka sambil berlutut. Setelah itu, para tetua dari Black Piton Stronghold, kepala akademi dan tetua sekte Hikmat Agung, dan beserta kepala akademi dari kekuatan kelas 3, mereka semua bergegas juga. Dengan seragam, mereka berlutut di depan kapal perang biara Orion. Selain itu, banyak kekuatan cabang Cianwood Mountain yang tidak ingin dicampur dengan konflik antara Black Piton Stronghold dan Southern Cianwood Forest. Mereka hanya bersembunyi di antara kerumunan orang yang menonton pertunjukan, dan juga berjalan keluar dari kerumunan sambil berlutut di depan kapal perang. Bahkan kepala Cloud Thunder Pavilion dengan tergesa-gesa memimpin para tetua dan muridnya, dan kemudian turun dari kapal perang hutan Cianwood Selatan untuk berlutut di depan kapal perang Orion Monastery. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 orang berlutut di depan kapal perang biara Orion. Selain itu, banyak dari mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenaran dan reputasi di wilayah ini. Dengan demikian, pemandangan mereka berlutut ini benar-benar pemandangan yang luar biasa.
Namun karena mereka juga merupakan kekuatan tambahan dari Gunung Qianwood, Shikong Zixing tampak agak ragu-ragu. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melangkah maju untuk memberi hormat kepada biara Orion. Kekuatan tambahan dari Gunung Qianwood hanya berbeda berdasarkan pada kekuatan mereka, dan tidak ada status hierarki. Bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 3 yang bertemu orang-orang dari kekuatan kelas 1, maka tidak perlu bagi mereka untuk berlutut. Alasan mengapa orang-orang ini berlutut adalah, karena mereka takut pada biara Orion. Karena faktanya bahwa elf kuno tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan juga kekuatan hebat dengan sejarah kuno di domain Qianwood. Itulah sebabnya sebagian besar kekuatan terletak di wilayah timur, barat, dan juga utara. Dan itu menyebabkan biara Orion menjadi satu-satunya hegemoni dari wilayah selatan. Seperti kata pepatah, ketika di bawah atap, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Untuk tujuan menjalin hubungan baik dengan biara Orion, paling tidak, ini bisa menyebabkan banyak kekuatan tambahan untuk maju dan berlutut ke biara Orion, itu ketika mereka bertemu orang-orang dari sana. Dan juga jangan sampai mereka menyinggung biara Orion. Namun jika dibandingkan dengan apakah perlu berlutut kepada biara Orion, masalah yang paling dikhawatirkan Shikong Zixing saat ini adalah kepala Black Python Stronghold. Kepala Black Python Stronghold ini telah berlutut di tempat paling depan, dan juga paling menarik perhatian. Bahkan dia tidak menghapus noda darah di tubuhnya. Apalagi, ia sengaja membuat dirinya tampak sangat lemah dan terluka. Dia bahkan mendesak darahnya mengalir keluar dari luka-lukanya dengan kecepatan yang lebih cepat, sehingga itu membuat dirinya tampak lebih menyedihkan lagi. Tujuannya adalah, itu agar para tetua dari Orion Monaster ini melihat penampilannya yang tragis. Ketika mereka bertanya kepadanya tentang hal itu, ia kemudian dengan kejam akan melaporkan hal-hal yang telah dilakukan Shikong Zixing. Black Python Stronghold Chief, bagaimana luka kamu bisa terjadi? Benar saja, salah satu dari dua tetua manajemen membuka mulutnya dan bertanya. Melaporkan kepada Tuan Tetua, sebelumnya aku melihat bahwa Kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan telah datang ke wilayah ini. Dengan begitu, jadi aku segera naik untuk menyambutnya. Siapa yang akan menduga, bahwa muridnya benar-benar mengucapkan kata-kata penghinaan kepada aku. Aku mulai berdebat dengan muridnya itu, dan Kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan langsung menyerang aku. Tidak hanya dia melukai aku secara serius, dia juga mempermalukan aku dengan membuat Black Python Stronghold aku, serta banyak kepala akademi dan orang tua dari kekuatan lain berlutut kepadanya untuk mengakui kesalahan kita. Kepala Black Python Stronghold memiliki wajah yang dipenuhi dengan keluhan saat dia berkata. Dengan kebohongan dan tipu dayanya, ia benar-benar meninggalkan kesalahannya, dan menambahkan rincian pada kesalahan Shikong Zixing. Itu benar-benar tindakan tercela. Apa yang dikatakan Kepala Black Python Stronghold adalah kebenaran. Tuan Tetua, tolong junjung tinggi keadilan bagi kami, ucap orang lain. Namun El melihat perilaku Kepala Black Python Stronghold yang tidak tahu malu itu, tidak hanya tidak ada yang peduli untuk mengeksposnya, bahkan orang-orang yang telah berlutut kepada Shikong Zixing sebelumnya, sebenarnya mereka semua mengangguk untuk menyatakan bahwa, kisah yang diceritakan Kepala Black Python Stronghold adalah kebenaran. Setelah mendengar kata-kata itu, kedua tetua manajemen serta banyak orang lainnya di kapal perang biara Orion melemparkan pandangan mereka ke arah Shikong Zixing. Awalnya tatapan mereka sangat menindas, dan bahkan ada sedikit kemarahan. Namun, ketika mereka menemukan aura Shikong Zixing saat ini, ekspresi mereka segera berubah. Terutama untuk kedua tetua manajemen itu, mata mereka bahkan bersinar. Segera setelah melihat itu, kedua tetua manajemen saling melirik. Setelah itu, mereka benar-benar menangkupkan tangan masing-masing kepada Shikong Zixing dan berkata, Kepala Akademi Shikong, selamat karena menjadi setengah kaisar bela diri. Ucap mereka dengan suara yang sangat tenang. Itu tidak ada rasa hormat ataupun benci dalam suara mereka. Itu adalah salam yang sangat biasa. Tetua, kamu terlalu sopan. Shikong Zixing juga menangkupkan tinjunya, dan membalas salam dengan sopan.
Kepala Akademi Sikong, meskipun kita bukan dari akademi yang sama, tapi kita masih dapat mempertimbangkan dari akar yang sama. Bolehkah aku tahu, dendam seperti apa yang kamu miliki dengan Kepala Akademi Black Piton ini? Tidak ada salahnya untuk membicarakannya. Jika memungkinkan, harap lupakan saja dendam kali ini. Karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh merusak hubungan persahabatan di antara kita. Salah satu dari dua tetua manajemen itu berkata. Tetua manajemen ini sangat cerdas. Dia sebenarnya juga tahu, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh kepala Black Piton Stronghold mungkin tidak dapat dipercaya. Jadi, dia benar-benar pergi untuk meminta si Kong Zixing untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Aku percaya pada para tetua itu, dan kalian berdua sudah tahu tentang karakterku. Jika bukan kepala Black Piton Stronghold mengatakan kata-kata penghinaan kepada aku terus-menerus, mungkin murid aku tidak akan pergi dan menghinanya. Terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang tidak, seorang murid adalah pribadi dari generasi yang lebih muda. Memang salahnya telah menghina kepala Black Piton Stronghold. Namun, kepala Black Piton Stronghold sebenarnya lupa tentang statusnya, dan benar-benar berniat untuk membunuh murid aku ini. Di depan mataku sendiri, dia ingin membunuh muridku. Sebagai kepala Akademi Southern Cianwood Forest, aku tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton tanpa mengangkat jari. Itulah sebabnya aku akhirnya menyerangnya, dan juga melukai kepala Black Piton Stronghold itu. Mengenai masalah aku membuat kepala Akademi berlutut kepada aku untuk mengakui kesalahan mereka, itu bahkan lebih dari omong kosong. Memang benar mereka telah berlutut. Dan juga benar bahwa mereka mengakui kesalahan mereka. Namun, itu jelas-jelas atas kemauan mereka sendiri. Aku tidak pernah mengancam mereka untuk melakukannya. Dan aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka ingin menjebak aku seperti itu. Mungkin karena hutan Cianwood Selatan aku telah menurun selama bertahun-tahun sekarang, dan terua menjadi lebih rendah setiap tahunnya. Itulah sebabnya, mungkin semua orang merasa bahwa hutan Cianwood Selatan aku mudah digertak, ucap si Kong Zixing menjelaskan. Mengatakan sampai titik ini, si Kong Zixing hanya tertawa pahit. Kemudian dia mendesah, dan menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan si Kong senior adalah kebenaran. Ini semua memang disebabkan oleh kepala Black Piton Stronghold. Tiba-tiba saja, seseorang berteriak keras dari kerumunan. Siapa yang berani berteriak seperti itu? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab, apalagi kentut yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang ingin melakukan hal-hal seperti itu lagi? Jika kamu memiliki keberanian, cepat berdirilah. Melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang berbicara atas nama si Kong Zixing, kepala Black Piton Stronghold menjadi sangat marah. Itulah sebabnya, Biara Orion tidaklah bodoh. Meskipun dia berhasil mendapatkan hubungan dengan Biara Orion, tetapi jika dia melakukan kesalahan dan bahkan sangat salah, maka tidak mungkin bagi Biara Orion untuk membantunya di hadapan semua orang ini. Karena itulah, ia tidak dapat mentolerir siapapun yang berbicara untuk si Kong Zixing pada saat yang genting ini. Akulah yang mengucapkan kata-kata itu. Namun yang mengejutkannya adalah, menghadapi ancaman yang nyata, sebenarnya ada seorang pria kekar yang berdiri di depan. Pria kekar ini berkulit gelap, dan kultivasinya tidak lemah. Tidak hanya dia memiliki kultivasi peringkat 1 Martial King, orang bahkan bisa tahu dari pandangan sekilas saja, bahwa dia memiliki karakter yang jujur dan pantang menyerah. Dia bahkan tidak takut dengan ancaman kepala Black Piton Stronghold. Dengan suara yang nyaring, dia pun segera berkata, "Tetua dari Biara Orion, peristiwa ini berlangsung seperti ini," ucap pria kekar itu. Ketika kapal perang Southern Cianwood Forest turun lebih awal, kepala Black Piton Stronghold membawa orang-orang bersamanya dan mulai menghina mereka. Meskipun dihina, tapi kepala Akademi Sikong mengabaikan hinaannya. Ini menyebabkan dia mengintensifkan penghinaannya, dan itu menyebabkan mereka menjadi lebih dan lebih vulgar dan ofensif lagi untuk menghinanya. Kata-kata yang dia ucapkan, itu sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri dalam kemarahan.
Jangankan anak muda yang berbicara sebagai balasan itu adalah murid senior Sikong, bahkan kami di antara kerumunan membakar bola api kemarahan di hati kami. Kami juga merasa bahwa Sikong senior diperlakukan secara salah. Betul sekali. Apa yang dikatakan saudara ini benar. Adegan sebelumnya adalah sesuatu yang kita semua telah lihat. Siapa yang salah dan siapa yang tidak, itu adalah sesuatu yang kita semua tahu. Betul, Kepala Black Python Stronghold. Ketika semua hal dilakukan dan dikatakan, kamu bagaimanapun juga adalah kepala akademi. Bagaimana mungkin kamu bisa tanpa malu-malu mencoba membalikkan mana yang benar dan mana yang salah? Ucap orang itu. Satu riak saja yang muncul, itu telah melahirkan gelombang yang kuat. Setelah pria kekar itu mengucapkan kata-kata itu, lautan orang-orang yang awalnya tenang pun mulai berteriak tanpa henti. Itu sangat mirip seperti penggorengan yang mendidih. Banyak orang yang mulai beranu berbicara atas nama Sikong Zaixing. Mereka bahkan mulai mencaci maki kepala Black Python Stronghold. Melihat situasi ini, bahkan dua tetua manajemen dari Biara Orion terkejut. Itu karena, kerumunan itu tidak terkait dengan Gunung Qianwood. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak mencoba ikut campur dalam masalah kacau ini, dan juga urusan orang lain. Namun meski begitu, mereka telah melakukannya. Ini berarti bahwa, apa yang dilakukan kepala Black Python Stronghold jelas sangat berlebihan. Karena itu sangat berlebihan, sehingga ia menimbulkan kemarahan orang-orang. Jadi pada saat ini, dua tetua manajemen dari Biara Orion mulai mengerutkan kening mereka. Kemarahan pun muncul dari hati mereka. Mereka melihat ke kepala Biara Black Python, dan dengan suara yang sangat keras mereka berkata, "Kepala Black Python Stronghold, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" ucap tetua itu dengan marah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.